Bocil kematian tuh tadinya hal yang lucu-lucuan dan seru-seruan, tapi kadang definisinya bergeser menjadi emang bocah-bocah yang nyebelin. Dan ternyata sosok kayak gini tuh bukan cuman di komen chat, tapi beneran ada di kehidupan nyata dan dia juga seorang konten kreator. Iya, bocil kematian tuh kadang-kadang deskripsinya kayak gitu, yaitu dimana ada bocil yang berisik, yang ganggu banget, yang suka ngerusuh gitu. Awalnya memang buat lucu-lucuan dan buat seru-seruan, tapi kadang kita juga melabeli orang-orang yang emang masih di bawah umur dan harusnya masih di sekolah, nggak aneh-aneh di internet, ini malah mengacau di internet. Dan yang lebih parahnya adalah orang ini jadi konten kreator dan bangga mendapatkan title bocil kematian. Oke, coba kalian bayangin deh, kira-kira kalau ada bocil kematian yang beneran jadi konten kreator gitu, jadi beneran YouTuber full time gitu, konten-kontennya kayak gimana sih? Main game ngamuk-ngamuk, atau bikin konten-konten yang judulnya serba clickbait gitu, yang ada mukanya. Tapi kalau misalnya sampai bikin konten memalsukan kematiannya, kira-kira itu masih bocil kematian yang lucu-lucu dan buat seru-seruan nggak? Tapi tar dulu, kalian jangan bersenang hati dulu karena satu bocil kematian hilang dari dunia ini. Karena nyatanya dia cuman prank, is a prank. Namanya Neon yang E-nya pakai 3. Dan bocil kematian ini itu bener-bener masih di bawah 20 tahun. Di umur yang belasan tahun, dia udah teriak-teriak bikin video clickbait dan memalsukan kematiannya. Dan ternyata konten dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bener-bener jadi sosok bocil kematian yang selama ini kalau kalian lihat di comment section dia bener-bener ngomong gitu, kelihatan mukanya gitu, kelihatan culunnya dan songongnya gitu. Yo, bitch, listen. Neon ini sebenarnya awalnya bener-bener bocil yang chill gitu loh, yang nyantai gitu, yang emang bener-bener pengen jadi konten kreator dari main game. Dia awal karirnya bener-bener kayak konten kreator full time yang mainin game NBA doang. Tapi ternyata dia cerdas. Ya, cerdas dalam hal yang nggak terlalu bisa dipuji juga ya. Bocil ini berhasil menemukan rahasia sukses YouTube yang bener-bener udah nggak rahasia sebenarnya. Yaitu adalah clickbait. Nah, dari clickbait itu dia juga makin sadar gitu kalau ternyata sosok yang toksik, sosok yang ngata-ngatain, yang marah-marah itu akan lebih menaikkan view, menaikkan traffic, dan membuat banyak subscriber datang. Jadilah dia sosok culun yang benar-benar toksik gitu, bocil kematian gitu. Dan perannya ini tuh dia dalami gitu. Memang awalnya terlihat kayak alter egonya gitu, kayak bukan sosok aslinya gitu. Tapi lama-kelamaan tuh udah nggak bisa kita bedain. Dia bener-bener jadi itu, dia bener-bener jadi bocil kematian yang apa-apa nyari traffic, yang apa-apa nyari viral, yang apa-apa nyari trending. Oh, jangan salah, dan dia di Amerika sangat-sangat berhasil dengan kelakuan yang kayak begini. Bagaimana gue bisa bilang berhasil? Karena dia itu akhirnya masuk ke circle konten kreator yang jelas-jelas toksik dan emang cari rusuh. Siapa lagi kalau bukan masuk ke circle-nya Adin Ross, terus Fuzitube, terus Nico, dan tentu saja the king of para bocil, Andrew Tate. Apakah dia diundang karena talenta, pengetahuan, dan gagasan, dan karena kreativitasnya? Enggak, ya tentu saja lah dia diundang karena toksiknya. Dan toksiknya tuh bener-bener gak main-main. Dia tuh bener-bener nantangin semua orang, gak gimmick-gimmick kan, bener-bener dia nantangin. Mungkin awalnya gimmick, tapi lama-lama kayak, oh daripada gimmick gue sekalian aja lah gue toksikin, kayak gitulah. I don't got it in me. I will beat your ass, bro. I mean, we can get married. Who gives a fuck about this guy on the top? It's obviously not lasting. Look at this guy, bro. He's probably gonna die like before he's... Dia nggak peduli sama siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang dia pedulikan adalah dia bikin rusuh apa enggak. Dan tentu saja Adin Ross menyukai ini karena kontennya jadi rame kan. Tapi dia tetap bocil kematian gitu. Dia masih di bawah 20 tahun dan dia bener-bener yang kayak nyari rusuh. Tapi abis dari rusuh dia jadi langsung kicep gitu loh. Kayak di suatu podcast dia ngomong N-word terus beneran disamperin sama orang African American dan langsung kicep, langsung jadi bocil kematian, langsung ya kayak bocil-bocil yang kalau udah ketangkep basah gitu langsung ampun bang, ampun bang. Yo, at least y'all are honest, bro. Thank you for the sub. I heard you want to say the N-word. Oh! Say the N-word? No. Oh my god. Dan kayak gini tuh terjadi berulang-ulang gitu. Dia bikin masalah, dia ngata-ngatain orang, terus minta maaf. Terus gue gak tahu apa yang terjadi. Apakah dia disamperin, apakah diancam, atau gimana. Pokoknya dia tiba-tiba bikin video permintaan maaf. I know who I say I'm on the internet. I'll never step foot in Chicago or O-Block ever again. Trey is my father. I am Trey's bitch. Trey runs me. Everyone goes up to Trey from the O on YouTube. My mom's a bitch. My dad's a bitch. I'm a bitch. Everyone in my family's a bitch. And I'm sorry to everyone who I offended on the internet. I'm not who I say I am. I'm not... Dan apakah itu membuat dia tobat? Tidak. Dia makin jadi lagi. Dia nantangin orang baru lagi. Suatu hari dia nantangin orang kalau ada yang berhasil nyamperin dia, kalau ada yang berhasil ngalahin dia, slap his ass, bakal dapat $1,000. This is a public announcement. Anyone who sees me IRL, I will give you $1,000 if you beat my bro. Dan gue gak tahu di bocil tuh. Hey, look whose shoes we got. Got his ass lagging. Come on. Bro, ini Amerika, bro. Lu nantangin orang kayak gitu, lu disamperin, bro. Dan lagi-lagi kayak bocil kematian, kepergok, kedempet,
ketahuan salah, ya minta ampun. Dan akhirnya dia kayak tersadarkan gitu. Dia mungkin mulai merefleksikan dirinya gitu ya, kalau kayak, wah kayaknya yang kayak gini-gini nggak bisa dilanjutin lagi nih, bisa mati dia, bisa punya banyak masalah, bisa punya banyak musuh dia. Fame, traffic, uang, itu ternyata nggak ada nilainya dibanding keselamatan dia dan masa depan dia gitu. Akhirnya si bocil kematian ini kayak tercerahkan, sadar, terus bikin video bilang bahwa ya kayaknya mesti merenung diri dulu dan nggak balik-balik lagi nih ke dunia konten kreator nih. But it's been terrible. I'm a joke. I am a disgrace to my community. I'm a disgrace to my race. I'm a disgrace to my religion. I'm a disgrace. I don't know what to do anymore. I've been doing YouTube for 5 years and I've never once felt this way in my entire life, to where I just never want to come back ever again and never want to show my face. I don't know if you guys will ever see me again. Tapi bohong, dia upload lagi dan tidak tanggung-tanggung, dia langsung lawan raja para bocil. Dia lawan Andrew Tate. They're scared of you, G. Don't worry about that. You just turn up and you tell them who's boss. You tell them. That's right. Gue lupa sih dia berantem sama Andrew Tate sebelum apa sesudah dipergokin gangsta. Tapi yang pasti sekarang sampai detik gue syuting video ini, dia masih cari rusuh dan bikin video rutinitas dia untuk cari perkara, cari viral, cari berantem, cari ribut, cari digampar. Dan emang dia looking for digampar, men. Karena dia digampar itu jadi konten, jadi viral, jadi duit buat dia. Jadi dia bukan lagi lihat itu sebagai resiko, itu lihat sebagai objektifnya dia untuk kena masalah, untuk disamperin sama orang gede. Entah untuk jadi duit, entah untuk jadi traffic, atau udah apa ya, udah jadi kayak semacam kebutuhan hidupnya gitu. Kalau nggak viral, nggak makan gitu, nggak seger gitu hidupnya, nggak gimana ya, nggak bugar gitu kali ya. Ini menurut gue adalah contoh jelas dan contoh nyata dari Amerika yang menurut gue jangan sampai terjadi di Indonesia. Bukan berarti lu bocil nggak bisa berkarya, bukan berarti lu bocil nggak bisa berkreativitas gitu. Ini beda. Di dunia yang banyak orang terlalu lemah, tergiur akan traffic, angka, uang, fame dari internet, bocil-bocil pun bisa jadi salah satu korbannya. Gue nggak tahu ini Neon keluarganya kayak gimana, dan gue nggak tahu apakah dia sudah memikirkan masa depannya. Kita udah tahu salah satu dedengkotnya yaitu si Fuzitube yang gue udah bikin videonya di sini, yang dimana akhirnya dia ditangkap polisi dan mungkin udah dimasukin ke rumah sakit jiwa karena dia bener-bener udah gangguan mental parah, yang udah hidupnya itu buat traffic, buat duit, buat kontroversi, dan sampai bikin masalah, sampai digerebek polisi, dan nggak tahu dah ini karirnya mau kayak gimana, apakah mau sampai umur 70 kayak begitu mulu. Fuzitube kayak umurnya udah mau 40 deh, gue lupa, dia udah tua. Dan si Neon ini bahkan belum 20 tahun. Dia terakhir umurnya kalau nggak salah 18 tahun. Bener-bener baru sekarang ini nih dapat KTP ya, KTP Amerika tentunya. Tapi kelakuannya itu udah dipupuk dari dia kecil, dari dia bocil. Dan sampai sekarang masih terus bikin konten, grinding konten bocil kematian. Dan gue dilihat beberapa kali di FYP TikTok gue, ada bocil-bocil yang modelannya kayak gini nih, yang mencari kontroversi, mencari keributan, mencari konflik untuk naik namanya, untuk terkenal, untuk I don't know, atau dia emang lagi have fun doang tapi dia nggak tahu gitu konsekuensinya. Neon bukanlah contoh yang baik dan bukan untuk ditiru, dan jelas dia adalah contoh buruk yang menjadi pengingat kita gitu. Hati-hati nih, jangan sampai lu pada nih yang udah seumuran gua kan udah pada punya anak tuh. Nih kalau nggak diawasin jadi Neon, ntar lo bikin konten dan apapun demi traffic, demi duit, demi angka, demi fame, demi viral. Jangan-jangan ntar orang tuanya yang bikin anaknya jadi kayak gini demi nggak jadi. Dan enggak ya, tentu enggak ya, nggak ada benernya dan nggak ada baiknya kalau lu ngatain dia kayak, lu sih mukanya kelihatan kayak gue dong pakai profil anime gitu, nggak ada yang tahu gue siapa, nggak, itu lu nggak lebih baik, malah lu lebih parah sih gitu, karena lu nggak pernah selama sekali menerima konsekuensinya, dan nanti konsekuensinya nanti lu kena, wah hidup lu berubah bro. So ya, jadilah bocil kematian yang menyenangkan gitu, yang meramaikan dan memberi warna pada konten-konten Windah, bukan bocil kematian kayak Neon. Don't do that, stop it, get some help. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan karena ini Indonesia, gue mesti jelas bilang ya bahwa ini terjadi di Amerika, dan gue nggak bilang semua konten kreator, semua yang melabeli dirinya bocil kematian kayak si Neon ya. Ini contoh buruk di Amerika dan Neon, dan gue yakin sepertinya di Indonesia tidak ada yang kayak gini. Bahkan di komen tuh nggak ada yang rusuh, nggak ada anonim yang bersembunyi di balik ketidaktahuan orang-orang terhadap dirinya terus habis itu berbuat brengsek di internet. Kayaknya nggak ada ya, di Indonesia nggak ada. Jadi ini contoh di Amerika, bukan ngomongin seluruh yang ada di Indonesia ya. Tenang aja, santai, jangan panik. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau dukung gue lebih dari itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa menjadi membership dari channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join private Discord gue dan bisa ngobrol bareng gue di sana. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.